warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenda Delia, NPM A1A00261, Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas 1B, dosen pembimbing Dr. Asyadani Misbahuddin MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, dan istihad. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama yang berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam, terutama setelah meninggalnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang berdakwah, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal gaib, yang mendirikan sholat, yang menginfakkan sebagai rezeki mereka, yang meyakini adanya akhirat. Pertama, Al-Quran menurut syariat. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kedua, proses turunnya Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturun pada malam Lailatul Qadar, yang merupakan pemberitahuan kepada para malaikat-malaikat bahwa Allah memuliakan umatnya dengan risalah baru agar menjadi umat yang paling baik. Ketiga, sejarah turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril sebagai pengantar malaikat Jibril, sebagai pengantar wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad berusia 41 tahun. Surat tersebut adalah Al-Alaq dan Al-Maidah. B. Sumber ajaran Islam. Hadis disebut juga as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan tradisional. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan penafsiran sekaligus juklak petunjuk pelaksanaan Al-Quran. Al-Quran menegaskan tentang kewajiban sholat dan berbicara tentang rukun dan sujud. C. Sumber ajaran Islam istihad. Istihad artinya usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan hukum dan syarat. Istihad merupakan sumber hukum Islam ketiga. Orang-orang yang beristihad harus memiliki syarat sebagai berikut. A. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. B. Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, dan mengenai kasus penyelesaian yang ada dalam Al-Quran. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam ketiga. Ijtihad dilakukan jika suatu permasalahan sudah dicari dalam Al-Quran maupun hadis tetapi tidak ditemukan hukumnya. Orang yang berijtihad harus memiliki syarat sebagai berikut. 1. Memiliki pengetahuan luas dan mendalam. 2. Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, unsur fiqh, dan tarik. C. Harus mengenal cara mengistibatkan perumusan hukum dalam melakukan qiyas. D. Memiliki ahkamul karimah. Pertama, adapun bentuk-bentuk ijtihad, yaitu ijma. 2. Qiyas. 3. Maslahu musalah. Selanjutnya, pengertian as-sunnah dan pembagiannya. Pengertian as-sunnah. Sunnah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti jalan yang biasa dilalui atau cara senantiasa yang dilakukan, atau kebiasaan yang selalu dilaksanakan, apakah kebiasaan atau cara itu sesuatu kebiasaan yang baik atau buruk. 2. Pembagian as-sunnah. Macam-macam as-sunnah. Sunnah fakliyah, yaitu pembuatan yang dilakukan Nabi SAW yang dilihat atau diketahui dan disampaikan para sahabat pada orang lain. Misalnya, tata cara yang ditunjukkan Rasulullah SAW kemudian disampaikan sahabat yang melihat atau mengetahui kepada orang lain. Kedudukan sunnah dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam menurut jumhur ulama adalah menepati posisi kedua setelah Al-Quran. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. 1. Sebagai pengukuh takkid terhadap ayat-ayat Al-Quran. 2. Penjelasan terhadap maksud ayat-ayat Al-Quran. 3. Menetapkan hukum yang tidak disebut dalam Al-Quran.
Hal tersebut bisa dipahami dari hadis yang berasal dari Mu'adz yang berikut. Artinya, bahwasanya tak kalah Rasulullah SAW hendak mengutuskan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Beliau bertanya kepada Mu'adz, bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu? Maka Mu'adz menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah, yaitu Al-Quran.